Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang saya akan memberikan cara bagaimana mengedit audio untuk memisahkan musik dengan vokal. Anda bisa melakukannya dengan cepat di CapCut. Pertama-tama silakan buat project baru dan impor audionya seperti ini. Oke, kita tarik aja ke dalam timeline dan kemudian kita preview dulu. Itu musiknya. Sekarang kita masuk ke bagian audionya, ke bagian vokalnya. Sebelum terlelap, ku cari bayangmu dalam mimpi. Dan itu vokalnya ada dengan musiknya jadi satu. Dan sekarang kita akan menyisakan vokalnya, memisahkan vokal dari musik. Jadi nanti yang tersisa hanya vokalnya, musiknya hilang. Nanti di bagian kedua saya akan hilangkan vokalnya, sisa musiknya. Jadi Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Caranya gampang, tinggal diklik audionya dan kemudian masuk ke bagian basic di sini. Di bagian basic turun aja ke bawah di bagian isolate voice. Oke, di bagian isolate voice diklik. Dan kemudian dia ada keep vokal ya. Bagian pertama ini langsung keep vokal. Ditunggu aja prosesnya, jadi nanti tinggal menyisakan vokalnya aja, musiknya dibuang. Dan ini sudah selesai. Kalau Anda lihat di sini kan waveformnya juga udah kelihatan. Kalau dari depan ini udah nggak ada musiknya. Oke, kita preview aja. Tuh, langsung depan udah langsung nggak ada musiknya. Jadi kita langsung masuk ke area vokal aja di sini, kita preview. Malam turun dengan lembut, bintang menitikkan rindu. Ya, jadi sisa vokalnya aja. Cahaya bulan menari, tawa adalah sebuah lagu, musik yang tak pernah padam dalam detak jantung berirama cinta. Nah itu dia. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu menghapus menghapus vokalnya. Kita preview. Mari merangkai harap mengisi. Oke, kita masuk ke bagian isolate voice, klik, kemudian kita rubah ke remove vokal. Dan ini sudah selesai, kita preview. Ya, jadi udah nggak ada vokalnya. Kalau kita ambil di sini, kita samain. Ini yang ada vokalnya di atas. Pengikat hati yang terdampak. Nah ini kita pause yang atas. Ya nggak ada, kita hidupin lagi. Hanya cinta dan Nah demikian cara untuk memisahkan vokal dari musik di CapCut. Silakan Anda gunakan ini untuk kebutuhan Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat video karaoke dengan menggunakan CapCut. Untuk kebutuhan tersebut silakan buat project baru dan kemudian impor gambar seperti ini yang akan jadi visualnya, dan juga impor audionya, audio musiknya. Dan kemudian Anda juga bisa pakai footage kalau mau ya, pakai video. Tapi di sini saya untuk mempercepat saya pakai gambar aja. Pertama-tama tarik audionya. Tentu saja audionya berisikan vokal dan juga musiknya. Oke, itu musiknya dan ini vokalnya. kau hadir mengisi ruang terdalam. Ku ingin kau selalu ada. Oke, dan kemudian tarik gambarnya.
Dan kemudian samakan durasinya dengan durasi audio. Sekarang kita preview. Oke, dan kemudian masuk ke bagian caption. Masuk ke bagian auto lirik dan kemudian pilih bahasa yang ada di dalam lagunya. Di sini saya pakai bahasa Indonesia. Dan kemudian klik generate. Template-nya Anda bisa pilih kalau mau di sini, tapi saya pakai yang lain aja nanti. Kemudian klik aja non di sini. Generate dan tunggu proses sampai selesai. Dan ini sudah selesai. Ini dia masih ada musiknya ya. Terus menggoda selalu ku rindu. Sorry, masih ada vokalnya. Hari bergulir. Sebelum kita menghilangkan vokalnya, kita atur dulu nih posisinya. Dan kemudian kalau Anda mau pakai seperti ini aja, Anda bisa ganti nih, tuh seperti itu. Waktu berlalu dan kau tetap di... Atau kalau misalkan Anda mau pakai template di sini, ganti template, cari yang bagus, misalkan ini, yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini, di dalam kalbu, di dalam kalbu. Oke, atau yang lainnya cari aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Aku tak bisa lepas dari. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya, Anda tahu bagaimana cara untuk memilihnya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Oke, saya pilih yang ini aja. Aku tak bisa lepas darimu. Dan kemudian silahkan dicek dulu nih apakah ada yang kata-katanya di sini ada yang nggak sesuai. Kalau misalkan nggak sesuai, Anda klik dan kemudian masuk ke bagian lirik sini, basic, dan Anda ganti di sini teksnya. Tetap di sini, di dalam. Nah, kalau semuanya sudah oke, langkah selanjutnya adalah kita hilangkan vokalnya. Kita klik di sini. Di bagian audionya kita klik. Dan kemudian isolate voice, kita klik di sini, isolate voice, kita klik. Dan kemudian kita pilih remove vokal. Oke, kita pilih remove vokal dan biarkan dia berproses. Tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ini sudah, sekarang kita preview. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Mungkin Anda masih akan mendengar sayup-sayup suara vokalnya ya. Di sayup-sayup tidak benar-benar hilang, tapi ini menjadi acuan untuk karaoke-nya. Jadi dengan mudah dan cepat Anda sekarang sudah bisa bikin video karaoke dengan menggunakan CapCut. Jadi ini bisa Anda olah lagi untuk kebutuhan konten-konten Anda. Kalau Anda mau bikin konten karaoke, gini caranya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut, di mana sekarang saya akan memberikan cara bagaimana untuk melakukan isolasi warna atau melakukan pengeditan untuk mengisolasi warna. Di mana isolasi warna ini banyak dipakai oleh YouTuber terkenal, MrBeast dan lain sebagainya, juga banyak dipakai untuk memberikan efek sinematik. Dimana secara umum konsepnya adalah kalau kita lihat di dalam footage ini ada beberapa permainan warna hijau, warna hitam, warna putih, dan juga warna pink, merah pink ya. Jadi di situ ada permainan warna dan kita akan mengisolasi semua warna yang lain kecuali warna bajunya. Jadi warna merah pink ini tidak akan tampil sendiri, jadi lebih menonjol, sementara yang lainnya menjadi hitam putih. Jadi ini sangat bagus untuk memberikan efek kontras, efek sinematik untuk kebutuhan video Anda. Oke, kita preview sebentar. Nah, ini dia tampilannya, dan kemudian kita klik di bagian footage-nya. Kita masuk ke bagian adjust dan kemudian kita turun ke bawah. Kita turun ke bagian tab HSL ya, HSL diklik.
Dan kemudian di sini ada tab warna ya, tab warna yang tinggal Anda sesuaikan dengan warna apa yang mau dikontraskan. Dalam contohnya adalah warna pink, di bajunya warna pink, jadi saya pilih warna merah pink di sini. Dan kemudian jika sudah saturationnya kita naikkan 100%, tuh jadi dia warnanya lebih naik, atau bisa 80%, 60%, 70% juga bisa, tinggal tergantung kebutuhan Anda. Saya mau gunakan maksimal 100%, jadi dia seperti ini. Dan kemudian selanjutnya kita mulai mengisolasi warna-warna yang lain. Caranya klik yang bagian warna ini, kemudian ini warna merah, dan kemudian saturationnya dibentokin dijadiin kosong, minus 100. Dan kemudian yang warna selanjutnya juga warna kuning, ini warna hijau juga. Kemudian warna berikutnya kita mentokin lagi saturasinya jadi minus 100, dan kemudian yang lainnya juga terakhir warna purple, warna ungu. Dan Anda bisa lihat di sini sudah kelihatan ya permainan warnanya. Oke, kita besarkan sedikit tampilannya. Dan Anda sudah bisa melakukan isolasi warna, di mana warna lainnya menjadi hitam putih, dan yang warna menonjol adalah warna yang dipilih bajunya, yaitu warna merah pink. Dan ini bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan dengan mudah dan cepat. Semuanya ada di CapCut. Anda tinggal manfaatkan saja untuk kebutuhan project editing video-video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut, di mana sekarang saya akan memberikan panduan bagaimana cara untuk membuat tulisan atau membuat teks di belakang objek. Jadi kan kalau misalkan kita bikin teks ya di sini, dia kan adanya di atas objek ya, seperti itu. Nah, kita akan buat tulisan default ini atau tulisan teks ini ada di belakang objek ini. Oke. Pertama-tama saya mau kasih tagnya dulu, saya mau rubah misalkan judul video saya, misalkan seperti itu ya, nanti baru kita atur. Dan kemudian selanjutnya kita balik ke footage-nya, dan kemudian footage yang sama kita tarik lagi seperti ini. Jadi kita ada dua layer footage ya, ini layer 1, ini layer 2, dan kita klik yang layer 2 di sini. Kemudian kita masuk ke remove background, remove BG, kemudian kita gunakan yang custom. Namun sebelum masuk ke situ kita cari posisi yang kira-kira objeknya seluruhnya tampil ya. Jadi enggak yang lagi bergerak seperti ini kira-kira. Kemudian kita masuk ke custom removal seperti ini, kemudian ini kita tarik aja semua bagian. Nah, seperti itu kena. Dan kemudian selanjutnya dia akan melakukan processing ya, seperti ini. Klik aja apply. Tunggu aja processingnya sampai selesai ya. Tunggu saja processingnya sampai selesai. Oke, di sini prosesnya sudah selesai ya. Dan sekarang kalau Anda lihat dia teksnya udah ada di belakang objek. Sekarang tinggal kita mainin aja teksnya. Oke, taruhlah di sini. Kemudian kita masuk ke bagian efek. Cari efek. Nah, misalkan contohnya seperti ini aja. Oke, diatur. Anda bisa atur ya dengan sesuai kebutuhan Anda. Ini contoh aja, nanti tinggal diutak-atik aja. Kita kasih sedikit efek. Nanti kita akan pelajari juga dengan menggunakan animasi-animasi yang lain ya, dengan menggunakan animasi yang lebih rumit. Sekarang kita pelajari dulu dengan menggunakan animasi yang simple. Kita masuk ke animation di sini. Kemudian kita cari di bagian in, kita ambil bagian in dulu, kemudian cari in-nya. Misalkan seperti itu. Nah, dia masuk seperti itu. Kemudian selanjutnya bagian out, cari aja misalkan ini. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian kita preview. Dan kemudian dia jalan ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara mudah dan cepat Anda bisa membuat teks di belakang objek seperti ini, dan kemudian dibikin animasi sederhana. Tinggal Anda atur aja durasinya. Kalau durasinya tinggal tergantung dari permainan di sini.
Nah, nanti saya akan juga berikan panduan bagaimana membuat animasi dengan keyframe dan lain sebagainya untuk jenis animasi atau jenis movement yang lebih kompleks lagi. Untuk sekarang kita sudahi dulu sampai di sini. Silakan Anda praktekkan dan gunakan cara ini untuk kebutuhan editing project video Anda. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang saya akan memberikan cara bagaimana membuat tracking objek yang mengikuti video. Untuk kebutuhan tersebut silakan buat project baru terlebih dahulu dan kemudian import footage, contohnya seperti ini. Dan nanti saya akan buat objek ya dengan menggunakan teknik tracking mengikuti gerakan kepala orang yang sedang nari ini. Jadi nanti akan sangat dinamis ya, seperti itu. Dan Anda untuk objeknya Anda bisa gunakan gambar, bahkan footage sendiri juga bisa, untuk video juga bisa, gambar. Silakan di insert, tapi untuk kebutuhan ini saya akan pakai stiker aja di sini. Saya pakai stiker di sini, saya akan pakai stiker subscribe di sini ya. Ya, ini tarik aja ke timeline seperti ini dan kemudian disamakan durasinya dengan footage atau sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Mau berapa lama itu bisa disesuaikan. Dan ini saya mau kecilin dulu. Nah, kira-kira segini cukup ya. Oke, segini sepertinya cukup. Dan kemudian selanjutnya kita akan mulai tracking. Kita masuk ke sini, klik tracking. Dan kemudian kita pilih yang ini, motion tracking, klik. Dan kemudian di sini di layar akan keluar seperti ini ya. Ini trackingnya dan ini parameternya. Nah, parameternya saya akan masukkan ke wajah orang ini. Kita cari deh yang lebih kelihatan wajahnya. Oke, ini. Oke, diatur ya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian pilih bot ya, untuk directionnya pilih bot, dan untuk scale-nya diaktifkan, untuk distance-nya juga diaktifkan agar dia nanti bisa tampil secara dinamis. Dan kemudian selanjutnya klik start dan tunggu proses. Nah, dia tuh kan kalau di sini dilihat di preview-nya dia sudah bergerak ya. Dan ini sudah selesai, kita akan preview. Oke, kita play. Nah, dia jalan tuh ya, ngikutin gerakan dari kepala orangnya ya. Tombol subscribe. Nah, dengan cara mudah seperti ini Anda bisa bikin efek tracking apapun, bisa Anda buat untuk kebutuhan project-project video Anda. Tidak hanya tombol subscribe, Anda bisa gunakan gambar, bisa gunakan footage juga. Yang penting silakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dengan menggunakan fitur tracking dari CapCut ini sangat mudah. Kalau misalkan kita bikin frame by frame, dengan cara frame by frame untuk bikin trackingnya itu lama banget. Dan sekarang dengan menggunakan CapCut Anda bisa bikin dengan mudah dan cepat. Kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang saya akan memberikan pelajaran bagaimana cara untuk memblur background ya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai kamera dengan penyetingan tertentu kita bisa bikin backgroundnya jadi blur ya dengan efek bokeh, namanya efek bokeh. Namun kalau kita tidak memiliki kamera dengan fitur efek bokeh seperti itu, kita bisa memanipulasinya dengan menggunakan CapCut, yaitu dengan cara memblur backgroundnya. Caranya sangat gampang, silakan buat project baru dan kemudian import footage seperti ini. Kita preview dulu. Nah, ini footage-nya. Nanti ini kan backgroundnya nggak ngeblur ya, backgroundnya jelas ya, terang, bagus. Dan kemudian nanti kita akan buat dia jadi blur, jadi efek bokeh. Kemudian selanjutnya tarik lagi footage-nya yang sama atau buat duplikat ya, seperti ini. Jadi ada dua footage yang sama. Dan yang footage yang di track 1, track bawahnya yang gambar mata ini kita hide dulu ya. Tracknya kita hide ya pakai gambar mata nih, icon mata. Sini klik. Nah, dia jadi dihilangkan sementara atau tidak diaktifkan, nanti kita aktifkan. Dan kita mulai dari footage di track 2, kita klik. Dan kemudian kita masuk ke remove BG. Kemudian kita gunakan auto removal ya, auto removal, kita klik di sini.
Kemudian tunggu proses di sini sampai dia selesai. Nih ada presentasinya lagi jalan, tunggu aja sampai dia selesai. Dan ini sudah selesai ya. Backgroundnya kita sudah buang. Kemudian emang kalau dilihat tuh nggak rapi ya. Tapi nggak masalah. Kita akan aktifkan dulu yang track pertamanya. Kita aktifkan lagi di sini nih. Show track kita aktifkan. Nah, ini nggak kelihatan tuh ya. Yang tidak ratanya nggak kelihatan. Dan sekarang kita masuk ke track 1. Kita masuk ke efek. Kemudian cari aja blur. Ketik aja blur. Kemudian di enter nih blur, kemudian di enter cari efek blur. Anda bisa gunakan beberapa efek blur, nanti coba-coba aja ya. Saya pakai yang blur standar aja di sini nih, yang ini. Dan ini juga bisa nih kalau mau dipakai, tinggal di download aja. Anda ada 2 efek, saya pakai yang ini. Kemudian taruh di bagian track 1. Nah, Anda bisa lihat tuh langsung ngeblur belakangnya. Ya. Dan tinggal disesuaikan blurnya mau seberapa ngeblur. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan di sini, mau ngeblur banget juga bisa kayak gitu. Atau mau semi blur di sini. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu caranya. Untuk kebutuhan ini Anda bisa melakukannya dengan mudah dan cepat. Bagusnya sih tidak terlalu ngeblur. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan Anda dalam membuat efek blur, dan Anda bisa melakukannya dengan mudah dan cepat menggunakan CapCut PC. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang kita akan menggunakan fitur Text Mask, di mana kita bisa memasking teks untuk dijadikan efek tertentu untuk kebutuhan judul video atau untuk kebutuhan intro video dan lain sebagainya. Silakan nanti Anda gunakan. Pertama-tama buat project baru dan import footage. Contohnya seperti ini, saya sudah pasang 1 footage, dan kemudian selanjutnya kita masuk ke mask dan kemudian add mask dan kemudian text diklik, dan kemudian turun ke bawah, kasih tulisan yang mau Anda pasang, misalkan atau judul vlog, misalkan seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ganti fontnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa cari font yang dia besar ya, gemuk gitu, cari font yang gemuk gitu misalkan. Nih contohnya kayak gini ya. Kita preview, dan kemudian Anda bisa gerakan nih maskingnya, dicari ke area-area tertentu tuh, misalkan seperti itu. Ini di belakangnya dia jadi teksnya menampilkan video ya. Jadi kira-kira efeknya seperti itu, yang di belakangnya video. Dan kemudian Anda bisa zoom, oke, dibesarin. Anda bisa juga kasih bold, kasih underline, kasih italic atau underline ya. Silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian selanjutnya terakhir, Anda bisa pasang efek. Kita masuk ke animation. Anda bisa pasang in efek atau out efek, atau bisa dua-duanya. Saya biasanya pakai combo sih, kalau combo udah lengkap, jadinya saya pakai zoom aja. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian langkah terakhir kita pendekin aja durasinya, dan kita preview. Efek zoomnya udah jalan. Nah, seperti kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Tinggal nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Anda cari efek-efek lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Anda yang bisa dipakai. Oke, contohnya seperti ini. Kita preview dari depan. Dan dengan cara mudah, Anda sekarang bisa bikin animasi tulisan di belakangnya video dengan menampilkan background video yang bisa Anda gunakan untuk judul video atau untuk intro video dan lain sebagainya. Tinggal ditambahin musik dan jadilah intro video Anda atau judul video Anda dengan mudah dan cepat. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang saya akan memberikan cara untuk lagi-lagi bermain dengan efek mask, di mana di CapCut ini efek masknya banyak yang bisa dieksplor. Salah satunya adalah dengan membuat efek film strip,
Di mana film strip ini biasa digunakan untuk membuat animasi sinematik ya di opening video, dan Anda bisa melakukannya dengan mudah menggunakan efek Max di CapCut PC. Silakan impor footage-nya, tarik ke dalam timeline seperti ini, dan kemudian kita siap, kita klik footage-nya, kita masuk ke Max, dan kemudian add Max, dan kemudian kita masuk ke bagian film strip. Oke, dia seperti ini. Nah, dan kita akan masuk ke bagian depan nih, letakin kursornya ke bagian depan, dan ini kita tutup. Oke, dimajuin ke atas, tutup. Dan kemudian kita turun ke bawah, kita akan pakai keyframe. Ini gampang kok, nggak susah, hanya 3 keyframe aja. Kita masuk ke bagian sides dan kemudian kita klik di sini. Oke, kita buat keyframe ini, kita majuin dikit aja. Oke, kita majuin dikit, dan kemudian selanjutnya kita masuk ke sides lagi, kita tambah keyframe-nya, dan kemudian kita majuin lagi, dan kemudian kita tambahin keyframe-nya, dan kemudian ini kita buka. Nah, ini Anda bisa buka sampai mentok habis atau disisakan barnya. Itu terserah sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau masih ada barnya, nanti tetap akan ada barnya. Contohnya seperti ini. Oke. Kalau misalkan mau dihabisin barnya, kita turunin. Barnya habis. Jadi nggak ada barnya. Oke, saya pakai yang ada barnya aja biar kelihatan seperti film ya. Oke, saya undo aja deh biar cepet. Oke, kayak gini. Dan kita bisa tambahin editing lanjutan untuk biar animasinya lebih smooth. Kita klik di bagian footage-nya, klik kanan mouse, dan kemudian show variable speed animation, klik, dan kemudian kita masuk ke bagian size. Kemudian kita masuk ke keyframe yang kedua nih, yang ini. Kemudian kita masuk ke sini nih, ke auto curve, klik auto curve, dan kemudian kita masuk ke yang bagian ketiga ini, kita klik juga yang auto curve, ini kita klik lagi di sini. Nah, dia nutup, dan kemudian kita preview. Nah, efeknya lebih smooth, ya, efeknya lebih smooth, kita perbesar. Demikian caranya, dengan mudah dan cepat Anda sekarang bisa bikin efek film strip yang bisa Anda gunakan untuk vlog Anda atau video Anda. Biasanya digunakan di bagian depan ya, untuk masuk ke dalam video atau vlog dengan memberikan kesan dramatis dan sinematik. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan Anda. Dengan menggunakan efek Max, Anda bisa melakukannya dengan mudah dan cepat di CapCut. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC, di mana sekarang saya akan memberikan cara untuk membuat efek berkedip yang biasa digunakan untuk efek-efek tertentu, di mana efek berkedipnya ini akan mengikuti beat musik ya. Jadi bisa dibuat untuk intro atau untuk kebutuhan-kebutuhan project editing video Anda yang lainnya. Oke, pertama-tama silakan buat project dan import footage. Ini contohnya footage-nya seperti ini normal ya. Nanti kita akan buat dia berkedip-kedip mengikuti beat musik. Dan kemudian selanjutnya buat gambar kotak warna hitam. Ukurannya bebas saja, yang penting agak gede sedikit seperti ini. Dan kemudian kita samakan durasinya dengan durasi footage-nya. Oke, ini kita aktifin dulu. Kita samain dengan durasi footage-nya seperti ini. Diklik dan kemudian scale-nya kita penuhin. Jadi dia nutupin semua layar preview. Jadi kalau di play dia hitam aja. Dan kemudian import dan tarik lagunya seperti ini. Oke, saya kecilin dikit. Cari bagian-bagian yang bassnya, kan di sini kelihatannya ada bassnya nih. Oke, kita preview sebentar. Nah, itu kelihatan ya. Oke, kita potong aja nih yang langsung bagian bass-bassnya, ada beatnya. Kita buang, kita masukin ke sini. Nah, di sini kan yang merah-merah nih beat nih ya. Yang merah-merah ini beatnya. Saya zoom lagi biar enak. Oke, yang merah-merah ini adalah beatnya, nih bagian up-nya. Oke,
Oke, nanti kita akan jadikan itu patokan. Pertama-tama yang depannya biarin aja. Oke, kita mulai di sini. Kita masuk dari intro depan. Kemudian yang bagian gambar ini kita potong. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kurang besar, Anda zoom lagi di sini. Dan kemudian selanjutnya cari lagi yang bagian-bagian merah-merah itu. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini. Diklik footage-nya, gambarnya. Kemudian diklik lagi, potong. Kemudian cari lagi bagiannya, lakukan, potong. Dan kemudian cari lagi bagian lainnya, dipotong. Seperti itu. Ya, ngikutin beatnya aja nih, ngikutin yang atas ini nih. Kemudian dipotong lagi, ngikutin aja, dipotong, kemudian lagi dipotong sampai semuanya ya, sampai nanti semuanya. Dan ini saya sudah selesai. Kemudian sekali lagi yang atas ini nih bagian beat, jadi ini beat, ini akan jadi masuk ke beat, dan ini akan masuk ke beat ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Yang atas ini beat, ini beat. Dan sebelum lanjut, ini semua dinonaktifkan. Oke, semua dinonaktifkan agar kita bisa potong, kita bisa buang bagian-bagian yang bukan beat. Ini beat dibiarkan, yang bukan beat ini diklik delete dari keyboard, dia hilang. Ini beat, ini bukan beat. Oke. Yang ini beat, ini bukan beat. Yang bukan beatnya dibuang semua. Oke, contohnya seperti ini. Ini beat nih, ini bukan beat, dibuang. Yang ini bagian akhir dibuang. Oke, sekarang kita coba preview untuk melihat hasilnya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ini tinggal dipotong aja, tinggal disamain footage-nya dengan audionya potong aja. Dibuang. Kita preview lagi dari belakang, dari depan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan Anda dalam membuat efek berkedip dengan menggunakan CapCut PC. Dimana kalau Anda mau membuat warna kedipnya itu merah, biru, kuning, atau warna apapun, gunakan backgroundnya sesuai dengan warna yang mau Anda pakai. Karena saya pakai warna hitam, saya inginnya dia berkedip-kedip hitam seperti itu, maka dia pakai warna hitam. Kalau Anda mau pakai warna merah, maka dia gunakan gambarnya warna merah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut PC. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan cara untuk membuat efek berdenyut mengikuti beat musik, dimana ini bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan project-project video Anda ya, untuk intro ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi dimana nanti dia akan berdenyut ya, videonya berdenyut mengikuti beat musik. Oke, sebelumnya ini kita buat project baru dulu dan kemudian import footage. Ini footage yang akan dipakai contohnya seperti ini, dan kemudian masukin ke timeline ya tentu saja. Dan ini kita klik dan kemudian kita klik kanan mouse, kita copy dulu. Oke, kita copy dulu, kemudian klik kanan mouse, klik paste ya, seperti itu. Kemudian disamakan, kira-kira kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua footage, 1 dan 2. Dan kemudian footage keduanya kita zoom masuk ke bagian scale ini, kita gedein. Nah, seperti ini, tinggal besarnya terserah, sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda, misalkan contohnya seperti ini. Dan kemudian selanjutnya masukin musiknya. Oke, cari musiknya yang bagian ngezoom. Misalkan dari sini kita potong, bukan yang ngezoom, yang berdenyut, berdetak, ngebeat. Oke, kita preview sebentar musiknya. Oke, kalau Anda perhatikan yang atas ini nih, yang merah-merah ini, dia adalah beatnya ya nih. Ini merah beatnya. Oke, kita potong dulu musiknya agar sama footage-nya, durasinya dengan footage musiknya. Oke,
Kira-kira kurang lebih seperti ini, dan kemudian selanjutnya kita mulai membuat efek berdenyutnya. Klik yang atas, kemudian dipotong. Oke, ngikutin nih potongannya ke denyutnya. Kalau misalkan kurang jelas, kita bisa zoom timelinenya seperti ini. Oke, kemudian kita nggak harus sama persis sih, yang penting di area-area itu aja, kemudian dipotong. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Potong, potong. Jadi ini nih yang potongan ini kan area yang ngebit ya. Dan silakan Anda lakukan semua sampai selesai. Dan ini sudah selesai. Sebelum lanjut, pastikan yang fitur ini tuh nonaktif ya, kan biasanya seperti ini ya. Biasanya hijau seperti ini. Nah, kita nonaktifkan jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian yang bagian tidak bitnya. Ini tidak bit, yang ini ngebit ya. Ini ngikutin yang ini aja, ini ngebit potongannya, ini ngebit ya. Jadi yang tidak ngebit itu dibuang, ketik aja dari keyboard tombol delete. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian dibuang semua yang tidak ngebitnya, sisakan bagian yang ngebit. Dan kemudian kita mulai preview dari depan untuk melihat hasilnya. Dan kira-kira kurang lebih seperti itu. Dengan mudah dan cepat Anda sudah bisa membuat efek berdenyut atau efek berdetak mengikuti beat musik.